saja menghilangkan EVOS power yang mereka miliki. Sementara EVOS bakal dihujani peluru oleh teman-teman dari First Rider Storm, Majid Fan. Yap, gak bakal dikasih ampun. Karena EVOS bakal digerus terus. Even I'm God di sana udah dikonfirm killnya. Moment of truth dari Beyond. Bakal cuma ledakan. Karena pelontar berhasil mendapatkan 2. Bahkan 3 di sana bakal sekarang. Coba langsung dihabis. Bermuda, here we go, let's go. Gua penasaran banget ini. Para penonton kita udah excited. Pesawatnya dari mana datangnya? Oh, dari Sentosa. Menuju ke arah shipyard, which is ini bakal membagi rata ke seluruh tim. Tapi kalau lihat gimana Bigetron dengan Sentosanya sendiri tanpa diganggu, Blue Zone pula. Ini harusnya bakal jadi awal yang baik untuk Bigetron dari hal-hal yang tidak menyenangkan di round-round sebelumnya. Betul sekali, dan kalau kita lihat kali ini pergerakan dari Dewa United dapat 2 langsung. Nih ya, kita bisa lihat bahkan di map Bara sama Gedai langsung ke Nurek, dia buat make sure ada orang yang ke situ lagi apa enggak. Oke, takut rotasinya diganggu. Pengalaman. Karena beberapa kali kalau kalian perhatiin Ses ini udah coba untuk ganti rotasi, tapi ngomongin rotasi kali ini Mal langsung terculik oleh seorang Iki nampaknya. Aduh, ada apa gerangan, sayang sekali. Mal harus diculik awal-awal dimana kita tahu looting di factory nggak banyak. Nggak banyak. Dan ketika lu mau keluar dari factory, pilihan terakhir lu berarti adalah lu labirin yang ada di dekat-dekat clock tower. Tapi Iki terlalu berbahaya, mistake yang cukup fatal menurut gua di fase early phase. Dia udah buang krononya, dia udah buang juga sebuah bonfire ya. Saat ini bakal bertemu dengan seorang Morph. Koja di sana bakal coba langsung di tapping, tapi sepertinya ada PK. Itu dia IQ 200 dari Iki. Play dari seorang Iki melakukan satu proning untuk mengejutkan pergerakan dari lawannya. Iki, the only person yang melakukan hal itu ketika FFML 7 berjalan. Belum ada lagi. Belum ada lagi. IQ 200, tapi kita juga bisa lihat gimana seorang Ikal melakukan hal yang sama dengan Tiarap agar tidak dapat dihabisi dari arah patahan di balik bukit belakang observatory. Sementara kita tahu kalau ngomongin Everstorm dan juga Ever Eclipse, ini adalah 2 tim yang mana mereka sebenarnya adik kakak tapi nggak peduli persaudaraan, yang penting poin. Apalagi Eclipse lagi sangat butuh banyak poin. Lagi butuh poin, tapi satu orangnya udah berhasil di take down. Lozi sudah menerima beberapa damage tembakan juga, tapi Ikal masih cukup sabar untuk mencari, dan ini menjadi tidak baik untuk Eclipse menurut gua. Mereka harus early fight, mereka bakal ketinggalan rotasi mereka yang mereka biasanya bisa lakukan langsung bergerak ke arah Katulistiwa. Wah. Ikal pun juga udah kehabisan glue wall dan juga medkit ya. Oh, kebaca stepnya. Bagus banget, langsung diduain begitu saja. Kecolongan juga. David harus jatuh di sana. Agak kurang maksimal perform David hari ini. Karena banyak banget momen-momen di miss oleh David. Dan masih bisa diperbaiki untuk Ikal. Tapi tiba-tiba Tiger Wong ikut serta. Dari hanggar tinggal menggunakan launchpad aja. Menuju ke arah observatory. Dapat satu orang David. Dian begitu saja oleh seorang Mario. Tapi kalau kita ngomongin pergerakan dari Mario, bukan cuma Mario, ada seorang lagi yaitu Dimas dari Tiger Wong yang juga udah ikut campur, sehingga Storm dan juga Eclipse tidak diuntungkan sama sekali. Tidak diuntungkan sama sekali, justru Dewi Fortuna berkata keberuntungan ada di pihak dari Tiger Wong Esports yang berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi di early game. Dan mereka juga punya akses untuk masuk langsung menuju ke daerah vending machine yang dimana. Kalau melihat posisi saat ini dari Eko juga belakangan ya. Setelah dia dapetin kayak 3 digit poin di match kemarin itu, mereka tahu betul tempo mereka emang harus diturunin seturun-turunnya. Enggak kayak Eko pada saat kita zamannya Kucai sama Koja gitu ya. Punya pergerakan yang progresif, ada siapa dilawan gitu ya kan. Sekarang mereka lebih mementingkan jalur rotasi yang cenderung lebih aman. Itu dia, dan kali ini Bigetron Delta sudah mulai bergerak ke arah Rim 6 Village dan harus dihadang pergerakannya oleh teman-teman dari Morph. Tapi apa yang dilakukan oleh Morph? Menurut gue ini kesalahan yang lumayan besar dilakukan sama Morph. Kalau mereka membiarkan teman-teman dari Bigetron Delta mendekat ke arah mereka. Karena Bigetron Delta merupakan threat ketika mereka fight jarak dekat. Betul. Apalagi Bigetron juga di sini harus mendapatkan poin maksimal ketika mereka ingat posisi mereka lagi nggak aman. Udah terlihat ada setup yang bagus banget, tapi aduh swipe-nya kejauhan itu. Agak krusial momentum ini untuk Bigetron, apalagi bakal datang menuju ke arah Bigetron. Bakal coba diajar, tapi satu orang berhasil dieksekusi oleh Swipe. Tanpa terlihat, Super Epic Barretta sudah melakukan aksinya. Berhasil mendapatkan satu momentum. Azrael mulai gacor juga. Mulai membara-bara, menciptakan momentum. Di balik crucial grenade, 2 orang berhasil tumbahkan di sana. Satu lagi dari Morph. Dan Morph tersisa Mal aja. Hanya dengan MP5-nya di sana.
Gak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Mal. Tapi Mal ternyata masih bisa memanfaatkan M24 yang nembus di patch OB39 kita kali ini. Dan Thanos bakal di-abuse juga momentumnya. Masih ada Swap dengan darah yang juga masih penuh. Tapi dia harus menunggu Sensei dulu. Nunggu shot call. Lagi-lagi kecolongan dari Borgai. Seperti yang gue bilang, lewat jalur belakang. Genesis Dogma bakal mendapatkan momentum yang tepat. Itu dia, Genesis Dogma masuk di waktu yang tepat. Mereka dapetin 2 poin eliminasi tanpa effort yang banyak. Dan yang tidak diuntungkan adalah kedua tim yang baru saja melakukan fight. Ada Bigetron Delta dan juga teman-teman dari Morph Team. Dan kalau kita ngelihat, justru ini membuka peluang untuk Genesis Dogma untuk masuk ke dalam zona selanjutnya tanpa ada halangan. Tanpa ada halangan, karena Dewa United mau ekor ke arah Genesis Dogma pun itu bakal ditatakin sama tim yang ada di Clock Tower. Dan sayang sekali, Bigetron Delta tidak mampu melanjutkan fight-nya. Tidak bisa melanjutkan fight-nya dan bukan menjadi satu kabar yang baik tentunya untuk Dewa United. Di mana teman-teman dari Genesis Dogma sudah berhasil mengumpulkan 5 poin eliminasi. Artinya mereka bakal semakin jauh. Tapi kalau kita lihat kali ini Iko bakal melakukan fight dengan salah satu player dari First Riders di sana. Cukup panjang. Ikal berhasil ter-take down. Sementara Joel Hike masih cukup sabar untuk menunggu temannya untuk menyelesaikan fight yang terjadi. Tapi satu orang udah mulai maju ke arah depan. Seorang Kocel juga sudah membuka satu glue wall untuk maju ke arah depan dan menyalakan satu bonfire-nya. Kocel masih coba untuk menunggu regroup dari teman-teman yang berada di daerah belakang. Yap, ini setup yang bagus banget dari Eko. Dan Eko berhasil membeli waktu untuk Joel. Coba regroup dan sayangnya berhasil diculik dari belakang oleh seorang North. Ini bakal menjadi reverse sweep kah? Tergantung gimana seorang Kocel dan juga Joel pada akhirnya. Untuk Yakiba pun masih bisa diandalkan sampai reverse clip. Harus ditumbangkan begitu saya dari kejauhan sana. GRC juga mulai fight melawan Sesalfaing yang kebetulan bakalan coba retake compound mereka. Ditambah Tiger Wong sebenarnya masih selamat, ada di sekitaran hanggar. EVOS udah berada di belakang sana, depan Rim 6 Village. Jadi bisa dipastikan Genesis Dogma, Dewa United itu bakal terhenti langkahnya di sekitaran drop zone mereka saat ini. Ya, dan justru yang sangat diuntungkan adalah teman-teman dari EVOS yang udah bermain secara cepat. Yosef udah berhasil ter-take down menggunakan satu RGS-nya dan Abak sudah melihat ada satu player di sana menggunakan Mark Sandering. Dan kali ini satu player udah mulai maju begitu saja menggunakan satu Minolage PT dan masih bisa bertahan. M-God sudah melihat dan menggunakan M60-nya akan menghancurkan glue wall yang diciptakan oleh teman-teman dari Genesis Dogma kali ini, Haji Sven. Waduh, masih dapat kesempatan walaupun gak bakal dicolong lagi. Karena Jafra udah berhasil dapat 1, Abax bakal dapat 2. Sisa 2 dari Genesis Dogma, tapi Abax juga kecolongan. Masih ada Del secara dengan charge boosternya. Sisa 1, 2 orang Borgai bersama satu lagi yaitu Kiki. Di dalam susah bersama dengan Dels. Dari EVOS akan mencari cara jalur sebelah kiri 2 orang. Sementara M-God coba recover dulu menggunakan Magical kita di belakang. Ada juga FR yang masih siap menunggu momentum ini. Sementara Faiz di sisi lain berhasil dapetin Kocel yang tadi juga baru aja kelar perang bersama teman-teman dari First Riders. First Riders datang dan juga sebenarnya ada Dewa United depan mereka. Ini bakal menjadi sangat tinggi tensinya. Ini Dewa United masih nahan. Gua rasa mereka bakal coba untuk menggunakan launchpad untuk masuk ke daerah zona selanjutnya. Tapi MPO bakal join to fight juga antara EVOS dan juga teman-teman dari GD. Seorang Ian 66 sudah mulai masuk ke arah depan tapi seorang Scooper berhasil mendapatkan Brianyo. Langsung di take down begitu saja. MPO yang baru datang ternyata tidak bisa berbuat banyak. Malah semuanya sudah kehilangan 50% HP, Haji Sven. Yap, semakin tinggi tensinya, semakin sempit juga kesempatan untuk EVOS bersama dengan Genesis Dogma. Selamat dari momen ini karena mau nggak mau mereka harus tetap stay di dalam compound. Di luar udah ada tim lain yang berusaha memanfaatkan patahan. Even Ses di sana juga take over. Situasi ini dikendalikan akhirnya sama Ses untuk mendapatkan patahan tersebut. Yes, dan kali ini seorang Iki bakal coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya menggunakan satu mini launch PT dan semuanya gagal. Iki terculik dan juga Dewa United finish di posisi ke-9. Bukan kabar yang baik sementara GD masih berapi-api dan mereka masih dapat placement selanjutnya, Jiswen. Oh my god, oh my god, oh my god. Udah 4-5 game. Genesis Dogma lebih unggul daripada Dewa United. Apakah mungkin ini masih rezeki untuk Genesis Dogma ketimbang Dewa United? Tapi sekarang kita lihat Jojo berhasil dapetin satu orang Ikal. Akan coba ditolong cepatnya oleh seorang Y. Berhasil tertolong. Coba di cover tapi dari kejauhan Abax berhasil dapetin Scoopers. Tentunya kecolongan. Cukup fatal di sini. Scoopers harus segera di recover. Dan juga satu player lagi terlihat di sana dari arah Eko. Bakal dikasih hadiah dari seorang Y. Meledak sudah di sana.
Gak bisa ketolong lagi. Ian di sisi lain berhasil mendapatkan steal kill. Karena Faker dan Tiger Wong tidak bisa berbicara banyak, harus puas di peringkat ke-8. Dan GRC juga demikian. Zonanya ada di SES saat ini bersama dengan Genesis Dogma. Dan SES tiba-tiba sudah ada di kontainer biru. Ini cukup menguntungkan, tapi juga lumayan untuk FR. Karena FR masih bisa recover lagi, however. Masih bisa melakukan recover lagi, apalagi mereka sudah berdarah-darah di early game. Tentunya merupakan kabar yang baik. Storm masih bisa hidup, GRC bakal ditatakin oleh 3 tim sekaligus karena mereka berada di open field yang sangat obvious. Satu player yang berhasil di take down, ada seorang Scooper yang berhasil mendapatkan seorang Gedai dari kejauhan. Menukarkan dengan harga yang cukup mahal. Kehilangan Gedai di late game sama saja menghilangkan power yang mereka miliki. Sementara EVOS bakal dihujani peluru oleh teman-teman dari First Rider Storm, Majid Fan. Yap, gak bakal dikasih ampun. Karena EVOS bakal digerus terus. Even I'm gak disana udah di-confirm kill-nya. FR Storm saat ini mengantongi 7 poin eliminasi. Dan Ray berhasil mendapatkan Ian 666 di sana. Udah menutup jalur dari seorang Bion. Agak mencari jalan, tapi sepertinya jalan buntu bagi Kokunda. Kaget tentunya dari Bion. Ada pelontar juga mulai coba di-charge saat lagi. Nunggu waktu yang tepat dari Bion. Dan Bion nggak mau harus ambil jalan di sebelah kiri. Karena di kiri bakal menjadi momentum yang tepat dengan pelontar ya. Sambil ditungguin. Ada bonfire. Ini dia. Ini dia. Moment of truth dari Bion. Bakal coba ledakan. Karena pelontar berhasil mendapatkan 2. Bahkan 3 di sana bakal sekarang. Coba langsung dihabis sama Bion. Bion. Bion your imagination. Menuju target terbatas dan melampauinya. Tersisa Abax dan juga Bion saat ini, tapi Bion masih ada bara dari kejauhan dari timnya. Tersisa Abax saja di sini, Akbar Mustafa dengan 1.800 token FF yang dia miliki. Walaupun tidak mampu merevive lagi teman-temannya, tapi ini bakal jadi tensi yang sangat tinggi karena sisa 8 peserta aja. SES mulai play along the way. Apalagi circle-nya juga kebetulan lumayan menguntungkan untuk mereka karena mereka udah dapetin compound dari kontainer biru ini. Genesis Dogma somehow juga cukup survive sampai detik ini. Tekad mereka tinggi sekali untuk tetap berada di panggung FFML dan juga menuju ke arah grand final. Apalagi sekarang kita lihat udah ada pergerakan maju dari SES. Ray udah bakal maju dengan Ronogonia, tapi Ray terlalu terburu-buru. Coba tarik lagi ke belakang, regroup lagi. Pilihan yang bagus dari Ray. Dan dari Genesis Dogma kali ini berhasil terculik oleh Abax. Walaupun Abax sendiri masih bisa menyelamatkan diri tentunya. Dan MPO harus kehilangan satu orang besto di sana. Dels juga tersisa sendiri aja dari Genesis Dogma. Lumayan untuk mengamankan placement point MPO. Tapi ternyata harus tumbang di peringkat ke-5. Dan Eko puas peringkat ke-4. Sisa Abax bakal bertemu dengan Ray. Ray bakal dihabisin. Tapi sepertinya Ray masih bisa selamat. Abax sudah gak punya Chrono. Ditungguin aja dengan Trogon. Nah, hidar. Masih sekarang ternyata, tapi nah bakal dijemput sama Bara, tapi itu sepertinya bakal menjadi keputusan yang sangat-sangat krusial karena Ray udah kemakan zona. EVOS lebih milih tereliminasi, puas di peringkat ke-3. Sisa 2 aja. Ini harus akan menjadi buaya untuk SES karena 2 lawan 1. Harus akan menjadi buaya untuk SES atau SES punya titik lengah, tapi ternyata sepertinya tidak. SES berhasil balik dalam tempo. Oh my god, SES lagi dan lagi menunjukkan